Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencerah hati, zaman sekarang rumah tangga menghadapi ujian yang berat. Godaan dunia modern datang dari segala arah. Gawai, maksudnya gadget maksudnya, kemudian media sosial, gaya hidup konsumtif, bahkan pergaulan yang semakin bebas. Telah hadir bersama saya guru kita, Ustadz Dr. Andes Haji Didi Khairuddin, yang akan menjadi narasumber pada pembicara kita pada hari ini. Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Yubrakto. Alhamdulillah, senang dengan pertemuan ini. Mudah-mudahan para pemirsa juga di rumah senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat ke-15, sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan bagimu, cobaan, fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Artinya ujian keluarga itu nyata. Kalau tidak hati-hati, rumah tangga bisa goyah dan berantakan. Ya, Ustadz, sering saya lihat bapak-bapak terjebak pola konsumtif demi gengsi, pengen punya mobil baru, ganti HP terbaru, padahal rumah tangga jadi penuh hutang. Iya. Ini maksudnya, ini termasuk godaan dunia modern nih, godaannya. Kalau dunia yang nggak modern kan urusannya ke sawah, kebon gitu. Ya. Ini urusan yang modern. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki ujian. Ya. Dan fitnah bagi umatku, bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta. Harta. Riwayat Imam Tirmizi ini. Harta itu bisa jadi berkah kalau dikelola dengan baik. Ya. Tapi bisa juga jadi bencana kalau dikejar hanya untuk gaya-gaya kehidupan. Oh, belum lagi masalah media sosial, Ustaz. Ada bapak yang bertanya begini, cuma iseng main TikTok, tapi jadi lalai sama istri dan Betul Mas Haji. Bahkan ada yang terjebak perselingkuhan virtual. Ini berbahaya Mas Haji. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam An-Nur ayat ke-30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini perintah Allah dalam Quran surat An-Nur. Ya. Bagi laki-laki tundukkan pandangan, bagi perempuan tundukkan pandangan. Kenapa? Karena awal terjadinya kemaksiatan mayoritas ditentukan oleh pandangan. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus senantiasa menjaga diri. Ya. Karena apa? Rumah tangga bisa hancur gara-gara godaan-godaan yang seperti itu. Baik. Kadang ada bapak-bapak bilang begini, Ustaz, saya ini setia kok sama istri. Buktinya di WA saya namanya saya simpan, Ratu Hatiku. Iya, tapi kalau dicek ternyata ada kontak lain yang namanya customer service Sophie, tapi isinya bukan CS, melainkan nomor yang lain. Di kamuflase gitu ya. Iya. Waduh, jangan-jangan CS itu artinya cinta sampingan. Gitu. Nah itu bahayanya. Kalau candanya kelewatan, bapak-bapak harus sadar. Yang kita jaga itu bukan hanya dompet, tapi juga bagaimana menjaga hati dan juga jaga mata, apalagi jaga perasaan. Gimana itu cara jaga? Nah, ada beberapa cara agar rumah tangga itu tetap terjaga. Ya. Dari apa? Dari godaan dunia modern ini. Ya. Ya paling tidak ini wawasan kita untuk menjaga diri kita masing-masing. Yang pertama, perkuat iman dan ibadah. Ya. Iman, ibadah, keyakinan kepada Allah dan tingkatkan ibadahnya. Ya. Sehingga dengan cara apa? Satu, sholat berjamaah bersama keluarga.
bersama masyarakat. 2, zikir, berzikir, mengagungkan Allah sehingga tidak lagi pikiran digunakan untuk memikirkan yang lain kecuali Allah. Baca Quran bersama keluarga ini sesuatu yang ya kalau tidak 1 tahun sekali ya 1 tahun 2 kali gitu, atau kebalikan gitu. Kalau nggak 2 kali sekali gitu. Ini kadang-kadang udah kita rumah tangga belasan tahun, kita jarang memperhatikan bagaimana ngajinya istri, bagaimana ngajinya suami. Yang kedua, komunikasi dengan pasangan. Jangan sibuk dengan HP, tapi cuek dengan istri. Jadi tetap komunikasi, menanyakan kabar, menanyakan kesehatan, menanyakan keperluan, dan lain-lain. Yang ketiga, batasi gaya hidup konsumtif. Jadi berulang kali gaya hidup konsumtif ini adalah menjerumuskan. Karena kata Rasulullah, ini Mas Haji, akan datang satu masa penyakit yang dialami oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditakutkan, dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Apa penyakit itu? Al-wahan, penyakit wahan. Nah, sahabat bertanya, ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia lalu kemudian takut akan kematian. Cinta dunia itu bisa menyebabkan takut. Aduh, ini anak saya belum begini, belum begini. Masih dipikirkan, padahal yang membesarkan anak Allah, yang ngasih makan Allah, kenapa mesti dipikirkan oleh bapaknya kan gitu. Nah, yang ketiga, batasi gaya hidup konsumtif. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, kendalikan mata, kendalikan telinga. Jangan sembarang lihat. Jangan sembarang mendengar. Ustaz, kalau melihat sih jangan sembarang, iya melihat aurat nggak boleh, merem gitu. Tapi kadang-kadang kita suka nguping, orang lagi berantem kita nguping. Karena apa ya? Orang lagi gibah kita nguping. Ini kadang-kadang tidak sadar, tapi kita lakukan. Maka kendalikan matanya, kendalikan telinga. Yang kelima, pilih lingkungan yang baik. Pilih lingkungan yang baik. Jangan rumah yang baik. Kata Rasul, azar qobladar. Pilihlah tetangga, pilihlah lingkungan, baru rumah. Baru rumah, bukan rumah bagus. Rumah bagus, serba mewah, serba ada. Kalau lingkungannya maling, habis semua. Tapi kalau tetangganya runtut raut, saling menjaga, saling jujur, sendal di luar aja aman. Nah, ini jadi pilih lingkungan yang baik, pilih teman yang saleh, pilih teman yang bermanfaat. Begitu. Masya Allah. Berarti menjaga rumah tangga bukan hanya soal uang ya, tetapi juga soal hati, mata, dan telinga. Ya, betul Mas Haji. Kalau Bapak kuat imannya, insya Allah godaan dunia modern ini bisa dihadapi. Maka kalau rumah tangga yang tidak dijaga, nah ingat akibat lagi kita bicara. Apa akibatnya? Sebaliknya gitu ya. Anak merasa diabaikan karena orang tuanya sibuk dengan gadgetnya. Istri merasa tidak dihargai karena suami sibuk dengan dunia luarnya. Bahkan keharmonisan rumah tangga bisa retak. Bahkan berakhir dengan penceraian. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Rawahu Tirmidzi. Iya, jadi ukuran kesuksesan bukan hanya di luar rumah, tapi bagaimana kita menjaga keluarga di dalam rumah, gitu Ustaz ya. Betul. Baik, sahabat Pencara Hati, dunia modern penuh dengan godaan, tapi jangan biarkan hal itu merusak rumah tangga kita. Betul. Kunci menjaga rumah tangga adalah dengan iman, komunikasi, dan teladan akhlak. Ingat, harta bisa dicari, jabatan bisa hilang, tapi keluarga adalah amanah yang harus dijaga bersama. Masya Allah, terima kasih Ustaz pencerahannya. Sahabat Pencara Hati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share untuk program yang baik ini.
Semoga teman-teman kita tercerahkan. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.